Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, kejadian bencana alam tersebut selain menyebabkan kerusakan properti, hilangnya mata pencaharian, adanya gangguan sosial dan ekonomi serta kerusakan lingkungan, juga menyebabkan nyawa hilang, cedera fisik, serta berbagai masalah kesehatan yang dapat dialami masyarakat, khususnya anak-anak, wanita, wanita hamil, dan menyusui. Menurut Direktur Masyarakat Badan Pemberdayaan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Lilik Kurniawan mencatat 60 hingga 70% mayoritas korban bencana yang ada di Indonesia adalah perempuan, anak-anak, dan lansia. Menurut Undang-Undang PB Pasal 55, ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan dalam bencana, di mana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan prioritas. Nah, apa sih dampak dari bencana tersebut? Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan korban bencana harus mengungsi dengan segala keterbatasan. Kondisi ini dapat berdampak pada perubahan status gizi korban bencana, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil. Oleh karena itu, penanganan gizi dalam situasi bencana menjadi bagian penting untuk menangani pengungsi secara cepat dan tepat. Sehingga penting bagi pemerintah dan organisasi kemanusiaan serta para kader kesehatan diharapkan mampu untuk melakukan pendampingan pada ibu hamil di situasi bencana. Dalam upaya penanganan gizi dalam situasi bencana, rangkaian kegiatan yang dilakukan pasca bencana adalah kegiatan pemberian makan agar pengungsi tidak kelaparan dan dapat mempertahankan status gizinya. Sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah intervensi gizi yang dibutuhkan. Pada pembahasan kali ini, kami menitik beratkan penanganan gizi kegawat darurat pada ibu hamil. Simak videonya ya. Pada dasarnya, kegiatan penanganan gizi pasca bencana adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance, di mana tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan atau need assessment dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan korban dari bencana alam tersebut. Kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana alam tentunya perlu dikoordinasikan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penanganan gizi pada kedaruratan meliputi pelayanan gizi, penyuluhan gizi, tenaga khusus atau sumber daya manusia di bidang gizi, dan penyediaan makanan. Penyediaan makanan tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi ibu hamil berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019. Berdasarkan AKG tahun 2019, untuk kebutuhan gizi ibu hamil dengan usia 19-29 tahun dengan trimester 1-3 memiliki kebutuhan gizi sebagai berikut. Di sini kami juga telah membuat menu untuk ibu hamil selama 5 hari. Untuk hari pertama, makan paginya itu ada nasi kuning dengan abon. Selingan paginya ada bola-bola mie daging dengan teh manis. Untuk makan siangnya ada nasi putih dengan ikan asin pedas. Untuk selingan sorenya ada buah kaleng. Dan untuk makan malamnya ada nasi putih dengan tim ikan kaleng. Untuk menu hari kedua, makan paginya ada nasi putih dengan ikan kaleng bumbu tomat. Selingan pagi ada buah kaleng. Untuk makan siangnya ada nasi goreng dengan opor daging kaleng. Selingan sorenya ada biskuit dengan teh manis. Dan untuk makan malamnya ada nasi gurih dengan dendeng. Nah, untuk menu di hari ketiga, keempat, dan kelima bisa kita lihat di cuplikan berikut. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam siklus menu tersebut, yaitu 1. Selama 5 hari pertama, makanan yang diberikan mempunyai tujuan khusus. Kenapa? Karena biasanya kita belum bisa langsung mendapatkan bahan makanan segar seperti sayur, buah, atau lauk pauk yang baru. Makanan kaleng dipilih karena lebih awet dan mudah disimpan.
Jadi, kita bisa tetap makan bergizi meskipun belum ada pasar atau toko yang buka. Yang kedua, meminum obat tambah darah. Obat ini penting untuk membantu tubuh kita untuk lebih sehat. Yang ketiga, setelah hari kelima diharapkan sudah tersedia bahan makanan segar. Yang keempat, membuat variasi makanan. Agar tidak monoton, kita bisa menambahkan makanan selingan. Misalnya, buah-buahan yang lagi musim atau biskuit. Apabila bahan makanan segar sudah didapatkan, kita bisa membuat menu makan siang dan sore menjadi lebih lengkap, serta menambahkan lauk pauk dan sayuran segar. Yang kelima, buah dapat bervariasi sesuai dengan buah yang ada. Dan yang terakhir, setelah 5 hari tersebut, apabila sudah bisa mendapatkan bahan makanan segar, kita bisa mulai ganti makanan kaleng dengan yang lebih segar. Misalnya, ikan kaleng bisa diganti dengan tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Sedangkan untuk sayurannya juga bisa diganti dengan apa saja yang ada di sekitar kita. Dari materi yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana alam seringkali menyebabkan gangguan pada sistem pangan dan kesehatan masyarakat. Kelompok rentan seperti ibu hamil sangat rentan terhadap dampak buruk kekurangan gizi. Oleh karena itu, penanganan gizi menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya penanggulangan bencana. Pemberian makanan yang cukup dan bergizi serta intervensi gizi yang tepat sasaran merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pengungsi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, organisasi, kemanusiaan, dan masyarakat.